Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul My Neighbor Totoro, adalah garapan sutradara Hayao Miyazaki. Film ini dirilis pada tahun 1988 dengan bergenre family fantasy. My Neighbor Totoro yang berdurasi 1 jam 27 menit ini menceritakan kisah petualangan dua anak dengan makhluk-makhluk ajaib. Sebelum kita masuk ke isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga kusakabe yang memiliki dua orang anak perempuan bernama Satsuki dan Mei. Mereka pindah ke sebuah rumah tua di pedesaan yang kelihatan seperti rumah hantu. Setibanya di rumah baru mereka, Satsuki dan Mei membantu ayahnya untuk membersihkan dan membereskan rumah mereka dengan ceria sambil berlarian ke sana kemari. Saat sedang berada di loteng, Mei melihat makhluk hitam berbulu keluar dari dinding loteng. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mei pun menangkap makhluk tersebut. Mei segera berlari untuk memberitahukan hal tersebut kepada Satsuki. Setelah memperlihatkannya kepada Satsuki, Nenek Kanta yang biasanya menjaga rumah tersebut mengatakan bahwa makhluk itu ialah susu Atari yang biasa tinggal di rumah tua dan kosong yang akan meninggalkan rumah itu jika pemiliknya tersenyum. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda untuk menjenguk ibunya yang ternyata sedang dirawat di rumah sakit. Satsuki dan Mei menceritakan banyak hal kepada ibunya dengan semangat dan ceria. Suatu ketika, Mei sedang asik bermain sendiri dan melihat biji pohon ek yang bertebaran di pekarangan rumahnya dan mengikuti jejak biji pohon tersebut sampai ia bertemu seekor makhluk putih yang keluar dari semak-semak. Mei mengikuti makhluk tersebut sampai ke sebuah tempat yang dikelilingi pohon-pohon yang besar. Di tempat itu ada seekor makhluk besar dan Mei menyebutnya Totoro. Ia menceritakan hal tersebut kepada Satsuki dan ayahnya. Setelah Satsuki menemukan dan membangunkan Mei yang tertidur di dalam semak-semak. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat sebuah pohon besar yang bernama pohon campor, yang konon menjadi tempat tinggal dewa penjaga hutan yang juga menjaga Mei. Suatu hari, saat Satsuki sedang berada di sekolah, Mei datang menemui Satsuki dengan Nenek Kanta. Setelah meminta izin kepada ibu guru Satsuki, Mei pun masuk ke dalam kelas Satsuki sampai Satsuki pulang sekolah. Satsuki dan Mei pulang bersama-sama dan tiba-tiba hujan yang lebat datang mengguyur. Mereka kemudian berteduh sampai Kanta datang dan meminjamkan mereka payung agar mereka bisa pulang. Sesampainya di rumah, Satsuki dan Mei teringat bahwa ayah mereka lupa membawa payung. Mereka pun pergi untuk menunggu ayahnya di perhentian bis. Namun ayahnya ternyata ketinggalan bis dan mereka harus menunggu lebih lama. Saat sedang menunggu ayahnya, tiba-tiba ada seekor makhluk besar berbulu yang berdiri di samping mereka. Satsuki melihatnya dan ia menyadari bahwa makhluk tersebut adalah Totoro. Satsuki kemudian meminjamkan Totoro payung karena Totoro hanya menggunakan sebuah daun kecil di kepalanya. Setelah menggunakan payung tersebut, Totoro ketakutan dengan air hujan yang jatuh di atas payungnya. Ia pun kemudian melompat dan ternyata mampu menghentikan hujannya. Tak lama kemudian, ada sebuah bis berbentuk kucing dan berbulu lebat untuk menjemput Totoro. Totoro memberikan sebuah hadiah kecil kepada mereka dan kemudian pergi dengan bis kucing tersebut. Tak lama setelahnya, ayah mereka datang dan mereka pulang bersama-sama. Saat berada di rumah Satsuki dan Mei membuka hadiah dari Totoro yang ternyata adalah benih dan biji-bijian. Mereka memutuskan untuk menanam benih tersebut di kebun, tetapi benih tersebut belum juga bertunas. Tak lupa, Satsuki menuliskan surat untuk menceritakan hal-hal yang mereka alami agar ibunya bisa membaca di rumah sakit. Suatu malam, ketika Satsuki dan Mei sedang tidur, Satsuki tiba-tiba terbangun dan melihat ada Totoro di kebun mereka. Satsuki dan Mei menghampiri Totoro dan mengikuti gerakan yang dilakukan Totoro sampai benih-benih yang mereka tanam tumbuh dan menjadi pohon yang sangat besar.
Totoro kemudian mengeluarkan gasing ajaib sehingga mereka bisa berkeliling bersama dengan Satsuki dan Mei yang sangat senang dengan hal itu. Keesokan paginya, mereka terbangun, tapi pohon itu tidak ada lagi. Namun, benih yang mereka tanam sudah bertunas. Suatu ketika, saat Satsuki dan Mei membantu nenek Kanta memetik hasil kebun, Kanta datang membawa telegram yang berasal dari rumah sakit tempat ibu mereka dirawat. Setelah membuka telegram tersebut, Satsuki panik karena takut terjadi sesuatu dengan ibu mereka. Satsuki berlari menuju rumah Kanta untuk menghubungi ayahnya. Dalam perjalanan menuju rumah mereka, Satsuki dan Mei bertengkar. Mei yang mengetahui bahwa ibunya sedang sakit, nekat untuk pergi ke rumah sakit tanpa diketahui oleh nenek Kanta dan Satsuki. Sadar bahwa Mei tidak ada di rumah, Satsuki segera berlari mencari Mei. Satsuki tahu bahwa adiknya berniat untuk menjemput ibu mereka ke rumah sakit dan Satsuki khawatir adiknya tersesat di perjalanan menuju ke sana. Warga juga ikut membantu mencari Mei dan mereka menemukan sebuah sandal di kolam. Warga mengira sandal tersebut adalah milik Mei sampai Satsuki datang ke sana setelah diberitahu Kanta dan mengatakan bahwa itu bukan milik Mei adiknya. Kemudian Satsuki teringat akan Totoro dan ia menemui Totoro untuk meminta tolong. Totoro kemudian berteriak memanggil bus kucing besar untuk membawa Satsuki menemui adiknya yang ternyata sedang menangis karena tersesat. Setelah mereka bertemu, bis kucing besar itu juga membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka melihat bahwa ibunya tidak apa-apa. Satsuki dan Mei sangat senang melihat kondisi ibu mereka. Mereka pun memberikan sebuah jagung yang mereka petik di kebun nenek Kanta. Pada kulit jagung tersebut terdapat tulisan, "Ini untukmu, Ibu." Dan orang tua mereka berpikir bahwa jagung itu mungkin pemberian Satsuki dan Mei. Mereka akhirnya kembali ke rumah dengan diantar bis kucing besar. Cerita berakhir dengan bahagia ketika ibu mereka kembali ke rumah dan menghabiskan waktu bersama dengan Satsuki dan Mei.